Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat bertemu dengan rekan-rekan sekalian, adik-adikku sekalian dari komunitas Mapala Universitas Negeri Jakarta. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan STAR System. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dade Firdaus, jabatan sebagai Widya Iswara Ahli Madya, bertugas di Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan. Sebelumnya, saya berkarir kurang lebih 20 tahun di Biro Perencanaan Basarnas, kemudian 4 tahun saya berdinas di Balai Diklat Basarnas, dan 1 tahun lebih sekarang saya berdinas di Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan. Baik, itu perkenalan dari saya. Kita lanjut saja. Ini suasana masih pagi, kita buka kelas supaya lebih semangat ya. Jadi kita punya salam khas dari Basarnas. Kalau saya sebutkan semangat pagi, rekan-rekan sekalian menjawab dengan pagi-pagi luar biasa. Kemudian saya sambut dengan quick action, rekan-rekan menyampaikan satu jiwa, satu rasa Basarnas, diakhiri dengan tepuk tangan bersama. Oke, bisa? Siap. Oke, kita mulai ya. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Quick action! Satu jiwa, satu rasa, Basarnas. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Suasana kelas menjadi semangat, menjadi hangat. Untuk itu kita siap untuk memulai materi kegiatan. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan berbicara terkait dengan STAR System. Apa itu STAR System? Adalah satu sistem daripada pelaksanaan operasi, penyelenggaraan operasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan aturan atau undang-undang. Tujuan pembelajaran daripada STAR System ini adalah bahwa setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan apa itu sistem penyelenggaraan STAR yang sesuai dengan peraturan yang benar. Oke? Ngerti? Siap. Oke, kita lanjut. Kita review sejenak terkait dengan pengetahuan adik-adikku sekalian tentang apa itu pencarian dan pertolongan atau Search and Rescue. Sesuai dengan Undang-Undang 29 tahun 2014 disampaikan bahwa pencarian dan pertolongan atau Search and Rescue adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan atau bahaya dalam peristiwa apa? Kecelakaan, bencana, atau kondisi yang membahayakan manusia. Nah, kita review sejenak nih terkait dengan rekan-rekan sekalian. Coba Mas Haris, apa sih contoh peristiwa dari kecelakaan? Siap, pesawat jatuh, Ya. kapal yang tenggelam, kecelakaan kereta. Oke, terima kasih. Coba Mas Sahrul, Siap. contoh daripada bencana apa? Ada gempa bumi, Pak. Iya. Dan yang kedua, tsunami. Oke. Mas Ian bisa ditambahkan? Siap, bisa Pak. Ada banjir dan kebakaran Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kondisi yang membahayakan manusia. Mas Adam, bisa sebutkan? Siap Pak. Terjebak di dalam lift Mm-mm. dan terjebak di ketinggian. Elian, tambahkan. Siapa? Yang pertama bisa tersesat di hutan dan selanjutnya bisa tenggelam dan terbawa arus, Pak. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk rekan sekalian. Ya, paling tidak rekan-rekan sekalian sudah memahami pengertian dasar daripada pencarian dan pertolongan atau Search and Rescue. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita bicara terkait dengan sistem STAR yang ada di Indonesia. Sistem STAR yang ada di Indonesia terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama apa di sini? Tingkat keadaan darurat. Berbicara subsistem tentang tingkat keadaan darurat. Yang kedua, 5 tahap kegiatan STAR. Dan yang subsistem ketiga terkait dengan 5 komponen penunjang STAR. Pada pagi hari ini, kita akan lebih memperdalam terkait dengan subsistem tentang 5 tahap kegiatan STAR. Ngerti? Siap. Oke, kita lanjutkan ya.
Apa itu 5 tahap kegiatan dalam kegiatan SAR? Yang pertama adalah tahap menyadari atau awareness stage. Yang kedua, tahap tindak awal atau kita sebut initial action stage. Yang ketiga, tahap perencanaan, kita sebut dengan planning stage. Yang keempat adalah tahap operasi atau operation stage. Dan yang kelima adalah tahap akhir penugasan, mission conclusion stage. Paham ya? Siapa? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita coba perdalam satu persatu. Yang pertama adalah tahap menyadari atau awareness stage. Apa langkah-langkah yang dilakukan pada saat tahap menyadari? Yang pertama, mencari informasi atau data sedetil mungkin, sebanyak mungkin. Contohnya apa? Nama pesawat atau kapal yang crash atau jadi kecelakaan. Kemudian apa lagi? Posisi kejadian bisa di hutan, bisa di gunung, bisa di laut, bisa di pantai, atau di tengah kota. Selanjutnya apa lagi? Macam atau jenis musibah tadi disampaikan kan? Ada kecelakaan, ada musibah, ada yang kondisi yang manusia. Itu adalah jenis-jenis daripada musibah yang terjadi. Selanjutnya adalah tanggal waktu kejadian. Ini harus dicatat nih. Jam berapa, menit keberapa, kalau perlu detik keberapa kita bisa tahu. Sedetil mungkin. Dan yang terakhir adalah jumlah korban. Bagaimana mengetahui jumlah korban? Kalau di kecelakaan pesawat atau kapal dengan daftar manifest. Jumlah penumpang yang ada di maskapai. Kemudian kalau musibah, data kependudukan, kita pakai yang ada dari Pemda setempat di mana lokasi terjadi. Itu kira-kira. Selanjutnya adalah tahap tindak awal atau initial action stage. Apa langkah-langkah yang dilakukan? Pertama, penetapan kondisi, menetapkan status darurat. Siapa yang berhak? Kepala Basarnas selaku penanggung jawab penyelenggaraan operasi SAR di negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, penyiagaan fasilitas SAR. Sini sudah disiapkan, begitu status darurat, rescue boat, siapkan start engine di dermaga. Helikopter bergeser dari hanggar untuk persiapan. Peralatan alutsista di kantor SAR siaga untuk dikerahkan apabila perintah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah pencarian awal dengan peralatan komunikasi. Di kantor pusat ada yang namanya IDMCC, Pusat Pengendali Operasi. Mereka bekerja sama dengan operator-operator komunikasi di kantor-kantor SAR dan stakeholder di mana kemungkinan terjadinya musibah atau bencana. Dan yang terakhir adalah penunjukan SMC. Ini sudah siap melaksanakan operasi. Ditunjuk oleh Kabasarnas. Yang ditunjuk siapa? Boleh internal, kepala kantor, kasih operasi, atau unsur TNI Polri, atau unsur pemerintah setempat. Atau juga swasta yang expert di bidangnya. Paham? Siapa? Oke. Selanjutnya, ini adalah tahap perencanaan. Apa itu yang langkahnya? Pertama, penetapan datum atau point area. Kedua, luas area pencarian atau set area. Ketiga adalah pola pencarian, set pattern. Yang keempat, rencana operasi. Yang kelima, rencana evakuasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan tahapan perencanaan atau planning stage. Berdasarkan datum, ini adalah tangkapan radar di mana crash terjadi. Berdasarkan koordinat berapa, lintang bujur berapa dari tangkapan radar. Kemudian kita menetapkan set area. Seberapa luas area yang akan kita lakukan penyisiran. Dan yang ketiga adalah pola pencarian. Kalau di dalam pesawat atau fixed wing, polanya seperti ini. Dari datum, dia akan muter seperti ini. Sampai dengan luas area terpenuhi. Atau dengan kapal laut. Pola yang terjadi biasa seperti ini. Dari datum, kemudian dihitung arus. Dia lari ke kanan, ke kiri, ke utara, atau ke selatan. Kalau kapal laut, dia seperti ini. Dari datum, nah, atau dia lari ke kanan,
tergantung jenis luas area yang dilakukan penyisiran. Paham ya? Siap, paham. Oke, mari kita lanjutkan untuk tahap selanjutnya. Ini adalah tahap operasi, operation stage. Apa langkah-langkahnya? Pertama adalah operasi pencarian, biasanya menggunakan pesawat atau kapal laut, kalau di laut, atau manusia, rescuer, bila di darat. Kemudian melakukan operasi pertolongan, apabila sudah diketahui lokasinya, dikerahkanlah operasi pertolongan. Dan yang terakhir adalah evakuasi korban. Berdasarkan korban-korban yang ada, berdasarkan triase, pemilahan prioritas evakuasi, itu semua dievakuasi korban ke tempat pertolongan pertama sebelum ke rumah sakit. Di dalam pelaksanaan operasi ini, ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2017 terkait dengan aturan main pelaksanaan operasi atau jangka waktunya. Di sana disebutkan bahwa penghentian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dilakukan apabila: 1. Seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi. Bisa selesai operasi. Yang kedua, setelah jangka 7 hari, pelaksanaan operasi pencarian tidak ada tanda-tanda korban ditemukan. Maksimal 7 hari, kalau sudah tidak ada tanda-tanda, bisa dihentikan. Yang ketiga, dinilai tidak efektif berdasarkan pertimbangan teknis dari hasil evaluasi SMC. Kalau sudah tidak efektif, hentikan. Apakah bisa diperpanjang? Bisa. Tentunya berdasarkan pertimbangan teknis. Yang kedua tentunya kebijakan pemerintah. Itu bisa diperpanjang sampai dengan ditutup kembali. Paham? Siap. Oke. Selanjutnya ini adalah tahap akhir penugasan atau mission conclusion stage. Apa langkah-langkah ya? Yang pertama adalah pengembalian unsur. Dari peristiwa kejadian, pelaksanaan operasi, semua unsur potensi seru dikembalikan kepada organisasi dan instansi yang mereka berasal. Yang kedua, penjagaan kembali. Rescue boat Basarnas kembali ke dermaga. Helikopter kembali ke hanggar. Semua peralatan alut kembali ke kantor-kantor SAR sebagai markas untuk siaga kembali. Kemudian yang ketiga apa? Debriefing. Apa itu debriefing? Adalah laporan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan operasi. Itu laporan mulai dari kejadian awal kronologis sampai dengan akhir pelaksanaan operasi. Disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat di mana Basarnas sebagai pelayan jasa di bidang SAR. Dan yang terakhir adalah evaluasi operasi. Evaluasi operasi di sini adalah bagaimana Basarnas mengevaluasi terhadap kejadian yang sudah dilalui dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan SAR di kemudian hari. Paham? Siap, paham. Oke. Itu materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan sistem SAR, khususnya 5 tahap kegiatan SAR. Kita simpulkan bersama-sama ya. Oke? Yang pertama, apa? Coba. Tahap kegiatan SAR. Yang pertama. Tahap menyadari. Yang kedua. Tahap penyangkal. Yang ketiga. Tahap perencanaan. Yang keempat. Tahap operasi. Dan yang kelima, tahap. Tahap akhir penugasan. Oke, tadi tepuk tangan bersama. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyimak dengan baik dan dapat menyimpulkan apa itu 5 tahapan kegiatan SAR. Sebagai penutup, saya pertama tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan juga permohon maaf apabila ada hal-hal atau perkataan yang kurang berkenan. Untuk itu saya tutup presentasi saya dengan ungkapan bahasa Sanskerta yang dimiliki oleh Basarnas. Afignam jagat samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.